Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita merasakan dan mendapatkan limpahan curahan rahmat karunia nikmat yang tiada terhingga dari Sang Khalik. Hari ini pun kita mendapatkan nikmat itu dikumpulkan untuk bersama-sama kembali dalam majelis ini, majelis kajian online, majelis cinta, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta. Kita bersyukur dan kemudian kita berselawat bersama-sama, mengirimkan salawat dan salam pada junjungan kita, baginda Rasulullah, bersama keluarga, sahabat-sahabat dan semua pengikut beliau yang tentu saja yang istiqomah hingga akhir masa nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, hari ini tema kita sebagaimana kami sampaikan bahwa terkait dengan indahnya Al-Quran. Betapa Allah Maha baik pada kita, umat Rasulullah diberikan mukjizat berupa Al-Quran yang memang bukan hanya merupakan pertama sebagai petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita di dunia ini, namun juga sekaligus Al-Quran itu sungguh indah. Karena kita akan bahas, dan tentu saja ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, saya juga akan bersama-sama menyimaknya dengan seksama nanti, dan tentu saja kita nanti akan berdialog. Kita temui saja langsung guru kita untuk kajian ini, yaitu Ustadz Muhammad Nur Effendi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kita coba sekali lagi, mudah-mudahan sudah terkonek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iwan. Alhamdulillah, saya Iwan. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustadz? Senang sekali saya bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz sekaligus mengaji. Ustadz, kita Alhamdulillah. Ini jamaah-jamaah majelis cinta sudah menunggu-nunggu bagaimana uraian dari Ustadz nanti mengenai hidup yang indah ini, karena dihiasi dengan Al-Quran, dan bagaimana caranya kita agar bisa senantiasa menikmati keindahan hidup dengan Al-Quran ini. Itu saja dengan ilmu yang tentu saja akan Ustadz berikan, bagikan sedikit yang Ustadz miliki kepada kami. Untuk itu kami mohon Ustadz dengan hormat untuk memulai kajian kita ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Iwan Ahmad Sudirwan. Insyaallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat sehat wal afiat, dan juga begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung-hitung niscaya nggak akan sanggup kita. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah atau majlis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada Ustaz Iwan yang alhamdulillah pagi hari ini sudah memandu acara kita dalam rangka kajian online majlis cinta, dan tema pada hari ini adalah bagaimana kita bisa merasakan indahnya hidup dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat majlis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan panduan kehidupan agar kita menjalankan kehidupan ini bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan tentu kita yakin bahwa sebagai seorang mukmin, hidup di dunia ini adalah sementara dan ada kehidupan yang abadi, yang hakiki, yaitu di negeri akhirat nanti. Oleh sebab itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna dan diharapkan agar bisa melaksanakan semua di dalam kehidupan di dunia ini dengan petunjuk yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Al-Qur'an, sahabat-sahabat majlis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang keutamaan dari Al-Qur'anul Karim. Salah satunya Allah mengatakan dalam satu surat, yaitu surat Fatir, surah yang ke-35, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, kemudian orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah salat, orang-orang yang selalu berinfak dengan harta yang dimilikinya itu, yang merupakan juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala baik terang-terangan ataupun diam-diam, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugikan. Artinya 3 amal ini adalah 3 amal yang sangat menguntungkan bagi setiap hamba jika mereka melakukannya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi ini salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya membaca Quran itu punya keistimewaan yang sangat besar. Bahkan kalau kita membaca dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW, satu huruf yang kita baca saja itu nilainya sampai 10 pahala kebaikan. Kata Nabi, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi mengatakan siapa orang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu pahala kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 10 pahala kebaikan. Nabi mengatakan bahwa tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Artinya kalau orang misalkan Mas Iwan membaca surat Al-Fatihah saja yang cuma 7 ayat itu, tapi kalau di total jumlah sekian banyak hurufnya, itu dikalikan 10 pahala kebaikan, itu sudah merupakan amal yang sangat istimewa, catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian dia terus membacanya dengan surat-surat yang lain, karena Al-Quran ada 114 surat, ada ribuan ayat, ada 30 juz, ya. Bahkan kalau ulama mengatakan kalau bisa umat Islam itu bisa hafal Al-Quran 30 juz, ya, kalau bisa. Mudah-mudahan jamaah, ya, atau sahabat-sahabat
kajian online Majlis Cinta, ada yang sudah hafal 30 juz ya. Amin insyaallah. Andai pun tidak, kata ulama, minimal hafal juz 30 minimal. Jadi kalau nggak bisa hafal 30 juz, minimal juz 30. Ya, dari surah An-Naba sampai An-Nas, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya sampai qul a'udzu birabbin nas. Apabila juga nggak bisa hafal juz 30, minimal kata ulama bisa hafal surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai surah An-Nas, ya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Ya. Dulu saya pernah, dan hadits binikmah, pernah mengajarkan seorang profesor, ya, karena dia baru belajar Quran usia 60-an tahun. Itu pun boleh dibilang dia merasa ya sepertinya bisa dikatakan mungkin agak malu gitu dengan dia punya cucu, karena cucunya sudah hafal Al-Mutaffifin. Cucunya padahal waktu itu masih usia TK, ya. Tapi sudah hafal surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya, ya. Sementara dia baru menghafal surah Al-Hab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Dan kemudian dia baru juga memulai belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Dia ingin mendapatkan fadilah-fadilah dari keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Makanya orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, kata Nabi, adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi orang yang belajar Quran ketika mereka belum bisa, tapi dia berusaha untuk bisa dan belajar, termasuk orang yang sudah mampu kemudian dia mengajarkannya, itulah orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Dan memang ternyata kalau kita membaca hadis yang lain, puncak kebahagiaan orang ketika sudah mampu membaca Quran dan dia melakukan itu adalah ketika dia nanti di hari kiamat. Kita tahu bahwa hari kiamat hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menyulitkan, hari yang sangat membuat orang bahkan sampai ada meninggal dunia kalau dia mampu memahami ayat-ayat Quran yang dia baca. Dalam sebuah riwayat ada sebuah kisah dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, ada di bab tentang bab al-khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang namanya Zurarah bin Abi Aufa. Kemudian suatu ketika dia membaca surat Al-Mudaththir, yaitu juz 29, surat yang ke-75. Setelah dia membaca Al-Fatihah ketika salat menjadi imam, dia bacalah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر, sampai di ayat فإذا نكر في الناقور. Sampai di ayat فإذا نكر في الناقور, ini Zurarah bin Abi Aufa seketika dia terjatuh dan kemudian dia meninggal dunia. Kenapa? Karena ternyata ayat yang dia baca itu adalah ayat yang menceritakan peristiwa hari kiamat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila malaikat faida nukira finnakum itu malaikat Israfil, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka akan terjadilah hari itu hari yang sangat menyulitkan. Alal kafirina ghairu yasir, apalagi buat orang-orang yang kafir, buat orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sangat mengalami sangat hebat. Tetapi bahagianya orang yang sering Quran, dia mendapat syafaat dari Al-Quran. Inilah salah satu indahnya kebahagiaan yang Allah berikan buat mereka-mereka dalam hal membaca Al-Quran saja sudah punya keistimewaan. Ya. Jadi sahabat-sahabat Majlis Cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah saya pun mengajak kepada diri saya kita bersama, mari kita terus istiqamah. Kalau ulama mengajarkan sebuah doa, Allahumma rzuqnal istiqamah
Ya, atau sebelum itu dia katakan Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai ahli Quran. Karena ahli Quran itu adalah keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Mengapa disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang selalu membaca Quran, orang yang ahli Quran, orang yang suka hafal Quran, orang yang faham Quran, orang yang mengamalkan Quran, orang yang mendakwahkan Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan seperti keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad, enggak beranak dan juga enggak diperanakkan. Tetapi karena sering-sering interaksinya kepada Quran, maka dia dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Allah dan juga adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa yang berikutnya? Allah marzuqnal istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Untuk apa? Tilawatan wa hifdzan, ya. Allah marzuqnal istiqamah ala tilawatihi wa hifdzihi wa dirasatihi. Supaya kita istiqamah untuk membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Itu merupakan tuntutan keimanan kepada Al-Quran. Dan akan terasa begitu indahnya hidup ini bersama Al-Quran ketika kita bisa melakukan semua itu. Orang nggak akan mungkin bisa merasakan betapa indahnya, ya, betapa luar biasanya mukjizat Quran. Sampai-sampai ada orang meninggal dunia. Bahkan selevel Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau kita membaca juga dalam bab yang sama, bab tentang al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Umar itu juga pernah membaca surah At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur, surah yang ke-52 di juz ke-27. Itu Umar sampai ayat yang berbunyi inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu Umar dijelaskan dalam riwayat itu sampai menangis. Kemudian ada bekasan di lengan mata wajahnya beliau itu. Kenapa? Karena ayat yang dia baca tentang kepastian azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang namanya siksaan Allah itu pasti terjadi. Makanya orang-orang yang hidupnya telah memahami dengan baik dan benar kepada Quran, bahwa Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Ya, saya kebetulan juga baru pulang dari Jogja, tadi baru sampai jam 4 subuh. Ya, kurang lebih jam 4 subuh baru sampai Jogja, makanya pakai peci dari Jogja ini, Mas Iwan nih. Ya, akhirnya kita terus terang menuju ke sana itu belum pernah ke lokasi yang dituju, tapi dengan menggunakan map, ya, alhamdulillah itu nyampe ternyata. Nah, Al-Quran kalau kita boleh mengatakan, dia juga bisa diilustrasikan sebagai map buat manusia. Ya, yang isinya itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah sholat, puasa, zakat, haji, umrah, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada sama manusia, sama tetangga, sama teman, sama sahabat, ya. Quran juga, ya. Ini Quran isinya pun juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang sebagai hambanya untuk berbuat dosa, jangan berjudi, jangan mencuri, jangan menipu, jangan membunuh, jangan durhaka sama orang tua, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sebenarnya tujuannya? Kalau kita melakukan semua itu, maksudnya perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, maka ketahuilah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia. Di dunia berbahagia, di akhirat juga berbahagia. Dan pasti sampai tujuan itu. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa map itu petunjuk, kalau kita pakai, insya Allah tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Tapi kalau misal kita pengen ke Jogja misalkan, ya, lalu kemudian yang kita gunakan map yang lain, ya, niscaya nggak akan sampai ke Jogja. Ya, mungkin sampainya ke Bogor kali Mas Iwan, ya. Kenapa? Karena map yang dipakai bukan map yang menunjukkan ke Jogja. Soalnya. Ketika orang ingin bahagia, sementara dia nggak mau menggunakan Quran sebagai petunjuk, niscaya nggak akan sampai. Nggak akan merasakan keindahan, kebahagiaan. Malah justru bisa terjadi sebaliknya.
kesengsaraan hidup di dunia, bahkan juga kesengsaraan hidup di akhirat. Mungkin salah satu dalil ini sebagai pengantar awal ya, yaitu surat Toha. Surat Toha itu di Quran ini adalah surat yang ke-20. Ya. Jadi kalau kita boleh pegang Qurannya, buka Qurannya, carilah surat yang ke-20 di ayat 124 sampai 127. Di situ Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرفا ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Saya sangat berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat Majlis Cinta bisa hafalkan 4 ayat ini ya. 124, 25, 26, 127. Jadi ayat 124 sampai 127 dari surat Toha, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat Majlis Cinta bisa membacanya dengan baik dan benar, bisa memahaminya dan akhirnya insya Allah bisa mengamalkan. Apa kata Allah dalam ayat-ayat itu? Allah mengatakan barang siapa orang berpaling dari Quran. Jadi apabila ada manusia hidupnya dia berpaling dari Quran, berpaling dari az-zikr ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa inna lahu ma'isyatan danka, orang itu akan dibuat hidupnya menjadi sempit. Nauzubillah ya. Kalau kita sebagai hamba Allah punya Al-Quran tapi kemudian kita berpaling dari Quran. Sebagai contoh misalkan ketika Allah perintahkan ayo sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, ya, berbakti sama orang tua, berhaji, berumrah dan sebagainya. Tapi kemudian kita nggak mengerjakan. Atau sebaliknya, ketika Al-Quran melarang jangan berjudi, jangan mencuri, jangan mabuk-mabukan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan durhaka sama orang tua, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita malah melakukan, itu maknanya berarti kita telah berpaling dari Quran. Apa akibatnya? Kalau kita berpaling dari Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka kita akan dibuat hidupnya menjadi sempit. Ya, kalau saya boleh bertanya sama Mas Iwan, yang namanya mencuri kan tidak boleh Mas Iwan. Ya, termasuk mencuri hatinya Mas Iwan nggak boleh Mas Iwan. Nggak tahu hatinya siapa Mas Iwan. Sebagai contoh, ketika Quran melarang jangan mencuri, tiba-tiba misalkan ada orang ketahuan ya ketangkap mencuri kotak amal di masjid. Pertanyaan saya sama Mas Iwan, apa yang akan terjadi kepada orang yang jika dia mencuri kotak amal itu ketahuan sama orang? Ya, kira-kira itu orang yang mencuri diapain Mas Iwan? Saya mau sama Mas Iwan deh. Pasti Diapain Mas Iwan? pasti dihakimi masa, Ya biasanya ditangkap, spontanitas, spontanitas, ditangkap, ya, tangkap dan dihakimi. dihakimin, bisa jadi dipukulin, Iya, digebukin dan sebagainya lah ya. iya, iya. Karena saya pernah melihat Mas Iwan, orang ketahuan, ketangkep ya mencuri sendal atau sepatu di masjid ya. Allah. Habis itu ba'da sholat Jumat kalau nggak salah. Spontanitas itu orang langsung ditangkap, maaf ya, dipukulin sampai berdarah-darah, bahkan mohon maaf, Allahu Akbar. ditelanjangin itu orang. Allahu Akbar. Dan akhirnya apa? Dibawa ke kantor polisi dan akhirnya ya sudah ditangkap mereka, dipenjara mereka gitu. Dan ini salah satu contoh bukti bahwa ketika orang ketahuan, ketangkap mencuri dan yang merupakan dilarang sama Allah SWT, spontanitas dia akan mengalami eh, apa namanya hal-hal yang membuat susah hidupnya menjadi susah. Ya. Meskipun memang kalau kita lihat dalam kasus yang berbeda,
Kalau ada orang misalkan mencuri uang negara, ya berbeda Mas Iwan ya. Koruptor-koruptor itu misalkan, kayaknya kita belum pernah Mas Iwan tuh. Ada orang ketahuan, ketangkap mencuri uang negara. Sepertinya kita belum pernah menyaksikan apakah dia dipukul seperti tadi itu orang ya, yang mencuri ayam, mencuri sepatu dan sebagainya. Kayaknya belum pernah ya. Bahkan Belum kadang-kadang pernah. Sayangnya belum pernah Pak Ustadz. Belum kita iya, lihat seperti itu. iya realitasnya memang ternyata di negeri ini kalau para koruptor justru bahkan uangnya bisa triliunan ya. Tapi memang yang pasti faktanya dia akan ditangkap di penjara dan hidupnya jadi sempit, ya jadi susah dia, nggak bebas lagi, nggak merdeka lagi. Kenapa? Itu contoh bahwa ketika orang mencuri pasti dia akan mengalami kehidupan yang susah. Nah itu baru salah satu contoh. Ya. Bahkan kalau seandainya dia nggak bertobat kepada Allah, nggak minta ampun kepada Allah, ya. Termasuk ketika ada seorang anak misalkan durhaka sama orang tuanya, padahal dia tahu tuh durhaka sama orang tua itu dosa besar. Ya, suatu saat Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat, apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bi akbarul kabair. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa-dosa besar? Itu sahabat-sahabat menjawab, Kulna bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, menjawab, pertama adalah al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain. Dosa besar yang kedua adalah durhaka sama orang tua. Kadang anak-anak sekarang Mas Iwan, ya, boleh dibilang karena nggak mendapatkan pendidikan agama mungkin, atau salah bergaul, ya, atau nggak mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya juga, dari lingkungannya, akhirnya dia nggak paham bagaimana cara memperlakukan orang tua dengan baik. Apalagi kepada ibunya yang telah mengandung dia 9 bulan kurang lebih, melahirkan dia antara hidup dan mati. Ya. Karena banyak orang kasus-kasus terjadi ketika seorang ibu ingin melahirkan, ibunya meninggal dunia, atau anaknya meninggal dunia, atau dua-duanya meninggal dunia, atau dua-duanya hidup. Ya. Nah, kadang anak sekarang karena nggak memahami itu, akhirnya dia lupa tuh bagaimana proses ketika dikandung, dilahirkan, dibesarkan dari usia setahun, 2 tahun sampai dia SMP, SMA, kuliah. Ya, kadang-kadang yang kita saksikan nggak sedikit anak sekarang yang kemudian belumlah dia membahagiakan orang tuanya, apalagi ibunya, tapi kemudian dia sudah menyakiti orang tuanya. Ya, sudah membuat luka hati orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang tua itu mustajab. Ya. Salasun kata Nabi. Da'watul turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid alal walidihi. Doa orang tua buat anaknya. Itu doanya nggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengimbau kepada ya sahabat-sahabat majlis cinta, jika kita masih punya ayah, masih punya ibu, bilang sama mereka, doakan aku, ya, doakan yang terbaik buat kehidupan. Kenapa? Karena doa orang tua adalah mustajab. Jadi kembali kepada Quran tadi jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat-sahabat majlis cinta, ketika orang ya hidupnya berpaling dari Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang susah. Kemudian di dunia saja sudah mengalami kesulitan. Di dunia sudah mendapatkan kesulitan. Nah, kalau kemudian dia nggak bertobat kepada Allah, nggak minta ampun sama Allah dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, maka Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti orang-orang yang seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Sampai kemudian dia berkata, Qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Padahal ketika aku tinggal di dunia, aku bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ
Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah balasan dibutakan matamu ya karena kamu dulu ada Quran. Jadi Quran ada nih dulu di dunia, tapi kemudian kita melupakannya, nggak mau belajar, padahal belum bisa, nggak mau bacanya, nggak mau ngafalnya, nggak mau fahamin. Bahkan yang lebih utama, sudah tahu ilmunya, nggak mau mengamalkan ilmunya Quran. Ya, udah tahu itu ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu infak, ilmu haji, ilmu umrah. Masih banyak orang Islam, ya, punya harta dia, tapi nggak mau melaksanakan ibadah haji, nggak mau melaksanakan ibadah umrah. Ya. Nanti mungkin bab ini juga perlu dibahas secara khusus yang mas kalian, supaya apa? Orang tergerak hati menuju Baitullah, ya, beribadah di depan Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i. Ya Allah, masya Allah. Banyak orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa di saat Allah mudahkan dia menuju Baitullah. Dan kita berdoa mudah-mudahan juga rekan-rekan sahabat-sahabat Majelis Cinta suatu saat bisa umrah bareng ya Mas Iwan ya, Insya Allah. Bisa haji bareng, bisa umrah bareng, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah kebahagiaan. Enggak semua orang, ya. Hatta dia punya uang sekalipun belum tentu dia bisa tergerak hati ke sana. Ke Amerika dia bisa sampai itu. Ya. Negara-negara Eropa mungkin udah keliling tuh. Tapi ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, ternyata enggak sampai. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi dia belum tahu ilmunya, dia belum mendapatkan pengetahuannya, ya. Atau andai dia sudah punya pengetahuannya, nggak tahu kenapa dia belum tergerak hati. Gitu. Padahal nggak sedikit orang-orang yang merindukannya luar biasa, meskipun secara maaf, secara harta, dia kadang-kadang belum memiliki. Gitu. Dan alhamdulillah kita punya pengalaman banyak ya, Mas Iwan. Kemarin kita juga baru pulang umroh sekitar November kemarin. Itu ternyata juga banyak kisah-kisah yang kita saksikan. Ada orang yang nggak punya uang bisa berangkat, ya. Bahkan yang punya uang malah nggak berangkat-berangkat. Gitu ya. Memang ini sebuah apa ya pembuktian bahwa ternyata ibadah ke tanah suci itu adalah orang-orang pilihan ya. Ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan dari sekarang sahabat-sahabat Majelis Cinta mudah-mudahan suatu saat tadi saya sempat lihat iklan umroh haji itu ya itu sebuah ajakan tuh. Bagaimana caranya kita bisa menikmati ibadah ke tanah suci. Mumpung kita masih hidup, apalagi mumpung kita masih muda Mas Iwan. Karena ibadah ini ibadah fisik ya, berat. Kalau seandainya dilaksanakan ketika masih muda, maka akan terasa berbeda sekali. Jadi intinya, saya kembali kepada ayat tadi, kalau seandainya itu orang ya, berpaling hidupnya dari Quran, di dunia udah susah, di akhirat dibutakan matanya. Kenapa mereka dibutakan matanya? Wa kadzalika najzi man asrafa, karena dia melampaui batas. Ya seperti yang saya ilustrasikan, ya yang namanya lampu merah itu ya lampu lalu lintas itu fungsinya adalah kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus jalan. Kalau istilah saya sampaikan itu Quran ini ya ibarat lampu hijau harusnya dikerjain. Kalau enggak ya akibatnya juga bisa dimarahin orang itu kalau ada orang lampu hijau nih masih di jalan nih udah harus jalan dia diam aja gitu. Ini di belakang klakson bunyi nih ya untuk apa? Memperingatkan dia supaya jalan. Atau sebaliknya ketika lampu merah ternyata dia melampaui batas itu harus berhenti dia malah jalan ada polisi diperwitin dia itu kalau ada polisi itu ya kalau nggak ketahuan mungkin ya masih aman ya sekali dua kali ya tapi kalau ada polisi atau sebaliknya ketika ada orang mau melintasi misalkan kereta gitu ya lintasan kereta itu kan sebuah isyarat tuh apa yang akan terjadi kalau seandainya orang tetap melakukan perjalanan sementara kereta lewat gitu ya pasti akan membahayakan dirinya. Wakadzalika najzi man asrafa atau walam yu'min bi ayati rabbih dan dia juga merupakan orang-orang yang tidak beriman sama Quran. Dia nggak percaya sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa? Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Akhirnya orang itu diazab, disiksa dengan siksaan yang pedih dan kekal. Nauzubillah min dzalik. Mas Iwan mungkin pernah menyaksikan ada orang merokok Mas Iwan. Ya. Andai orang yang merokok itu sekali-kali ketika lagi mengisap merokok itu, misal contoh yang paling gampang, disundut pipinya gitu.
Kira-kira Mas Iwan bisa ngebayang nggak tuh? Sakit apa nggak kira-kira tuh? Itu baru sundutan rokok. Apa jadinya misal Mas Iwan, ya, kalau ada orang masak air panas, setelah mendidih, disiram kepalanya. Kira-kira apa yang terjadi Mas Iwan? Masya Allah, na'udzubillah ya. Tidak kebayang. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tak kebayang, Ustaz. Tapi kira-kira Mas Iwan kebayangnya gimana? Akan terjadi seperti apa dia punya kepala itu? Melepuh dan ikut mendidih ya Pak Ustaz. Masya Bisa Allah. mengelupas itu ya. Air yang Mengelupas panas sekali, kalau mengenai tangan kita itu bisa langsung. mengelupas itu. Ya. Andai ada orang, ya, mau disiram kepalanya dikasih uang, kira-kira Mas Iwan, saya mau tanya Mas Iwan deh. Mau nggak Mas Iwan dikasih uang 10 juta tapi syaratnya disiram tuh dari kepala sampai kaki pakai air panas satu Enggak. satu panci saja, satu panci. Tidak Kira-kira Ustaz, Mas tidak. Iwan mau nggak Mas Iwan? Tidak. Triliunan pun tidak mampu saya. Masya Allah. Apalagi 10 juta ya, Apa 10 juta? triliunan Triliun saja aja nggak nggak mau mau. ternyata. Masya Allah. Masya Allah. Nilai-nilai ini ya sangat istimewa itu berarti. Ini semua anugerah pemberian Allah yang maha luar biasa. Ya makanya sebagai kesimpulan, tolong para apa namanya, rekan-rekan ya, sahabat-sahabat puji cinta bisa mengutip lagi ini satu surat lagi sebagai penutup di mukaddimah kita membicarakan masalah indahnya hidup bersama Quran, yaitu surat ke-44 ayat 47 sampai 49. Surat 44 ayat 47 sampai 49. Apa nama suratnya itu? Nama suratnya Ad-Dukhan. Jadi tadi saya menggambarkan tentang orang disiram kepalanya itu merupakan bunyi dari ayat tadi itu. Jadi nanti Mas Iwan ada orang nanti yang hidupnya ketika di dunia nggak mau sholat, nggak taubat, nggak mau bayar zakat, padahal punya uang tuh ada hasilnya, dia nggak mau keluarin, ya, nggak mau infak, pelit banget buat infak sedekah itu, buat program dakwah seperti Majelis Cinta misalkan contoh ya, dia punya harta itu, ya, dia bisa kirimkan, tapi susahnya minta ampun untuk beramal soleh, membantu masjid, membantu dakwah, membantu anak yatim, membantu orang miskin, membantu saudara-saudara yang di Palestina misalkan kayak sekarang, itu uangnya susah banget. Tapi kalau berbuat maksiat, masya Allah, naudzubillah, ya, buat mabok dia kuat, buat main judi apalagi. Sekarang judi online, ya. Sekarang banyak banget orang stres gara-gara judi online, termasuk pinjol pinjaman online, banyak juga orang stres juga itu masih bantu dan sebagainya lah. Karena untuk berbuat dosa orang rela mengeluarkan duit, ya, nggak sedikit bahkan. Saya pernah menyaksikan salah seorang pejabat, mantan pejabat, ya, ketika dia disidangkan kasusnya korupsinya itu, ternyata di antara sekian banyak dananya itu dipergunakan buat istilahnya membooking wanita. Maaf ya, maaf banget. Ya. Artinya buat melakukan perbuatan zina itu sampai miliaran itu. Bayangkan Mas Iwan. Sementara kalau untuk beramal soleh masih banyak yang susah. Ya, nggak tergerak hati mereka itu. Jadi di dalam ayat tadi orang-orang yang hidup seperti itu termasuk ketika dilarang jangan mabuk, jangan judi, jangan mencuri, jangan durhaka sama malah dia melakukan dan nggak bertobat sama Allah. Nanti orang-orang yang pada itu Mas Iwan, ya, dan rekan-rekan dari sahabat-sahabat Majelis Cinta, dia akan diseret itu. Allah perintahkan malaikat Zabaniyah yang akan menyiksa manusia itu, orang itu akan diseret, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Itu ayatnya itu. Surat Ad-Dukhan ayat 47 sampai 49. Peganglah orang itu, masukkan dia, seretlah dia ke tengah-tengah api neraka. Thumma, kemudian subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Siramlah kepala orang itu dengan azab air yang sangat panas. Jadi kisah itu Mas Iwan memang ada dalam Quran. Ya, disiramlah kepalanya itu, masya Allah, naudzubillah. Dan bayangkan itu bisa terjadi kepada diri kita
kepada istri kita, suami kita, anak kita, teman kita, orang tua kita apabila mereka-mereka ini orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disiram kepalanya, dzuk, dikatakan kepadanya, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya Anda orang perkasa. Katanya Anda orang hebat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Haji cinta Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana kalau kita ingin merasakan keindahan hidup dengan Quran itu, jika kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dalam Quran, pasti kita akan merasakan keindahan, kebahagiaan, kedamaian di dunia, dan pasti juga kebahagiaan juga di akhirat. Dan yakin insya Allah di akhirat tempat cuma dua, Mas Iwan, ya, kelompok besar pun cuma dua, ada yang di surga, ada neraka. Tempat juga cuma dua, ada neraka, ada surga. Tinggal kita memilih mau tempat yang mana, mau di dalam kelompok yang mana. Kalau kita ingin merasakan keindahan bersama Quran, mudah-mudahan kita yang menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ini pasti akan merasakan keindahan hidup di dunia dan juga keindahan hidup di akhirat nanti, alias menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Iwan pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Dan mungkin di antara teman-teman dari sahabat muslim, sahabat Majlis Cinta, bila ada yang ingin mengomentari, menambahkan, ya, saya persilahkan. Masya Allah. Ustaz Muhammad Nur Effendi, luar biasa sekali bagaimana melihat, mengkaji, membedah apa-apa yang diisyaratkan Al-Quran sebagai keindahan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk, dijamin bagi siapapun yang mengindahkan Al-Quran, kehidupan yang baik. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan Al-Quran, niscaya hidupnya akan sempit di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah. Sahabat-sahabat Majelis Cinta, saya undang sahabat-sahabat ibu bapak untuk mengajukan pertanyaan langsung pada guru kita, Ustadz Muhammad Nur Effendi. Tapi ini mohon izin, ada yang sudah secara teks dulu, boleh ya Pak Ustadz ya? Saya bacakan. Boleh. Ini dari jamaah kita, Maisaroh, Ibu Maisaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah membaca Al-Quran dengan tertatih karena masih baru hingga dengan tartil, kemudian yang hanya membaca tapi tidak mengetahui artinya dan tidak mengamalkannya juga, dengan mereka yang membaca, tahu arti dan mengamalkannya, sama-sama mendapatkan pahala yang sama atau akan berbeda tingkatan pahalanya Pak Ustadz? Jazakallah Ustadz. Mohon berkenan Ustadz. Langsung saya jawab mungkin Bunda Maisarah. Makasih banyak Mas Iwan. Pertanyaan juga berlaku buat kita sekalian. Intinya bahwa aktivitas membaca Quran, bahkan orang yang membaca lancar dengan membaca terbata-bata, kalau dalam sebuah hadis memang al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang sudah mahir itu bisa bermakna memang dia udah ahli banget, ya, bacanya bagus, baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dari ilmu tajwid, ya. Karena memang akan berbeda terasa. Dan ini saya ingin sampaikan juga dalam bab-bab khusus nanti tentang muqtadal iman bil Quran. Ada tuntutan keimanan kepada Quran, di antara kita harus al-unsu bihi, harus akrab dengan Quran. Kalau kita sudah akrab insya Allah, ya, rekan-rekan dan sahabat-sahabat pencinta, saya yakin orang yang awalnya terbata-bata, ketika dia belajar, ya, dulu saya punya murid itu, saya sambil bilang Mas Iwan, nyebut huruf Ain ini susah, nyebut huruf Ain susah, ya. Dia sampai ngebacanya Ngain, sehingga kalau lagi baca Al-Fatihah jadi agak sedikit lucu gitulah, ya. Orang-orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, ya. Jadi sedikit agak apa namanya, sedikit ada rada-rada inilah, ya. Tapi
ketika di tadribat, ketika di latihan, ketika dia mengulang-ulang bacaan Quran, di latihan tuh a i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a babi bu bab buban bani babna minal mubni mabiban bani ba, dan seterusnya. Lama-lama dia bisa juga. Alhamdulillah. Makanya kalau diibaratkan seperti pisau itu, kalau semakin diasah makin tajam dia. Orang yang belajar Quran pun juga begitu. Kalau dia rutin mengulang-ulang pelajarannya, lama-lama jadi lancar. Awalnya mungkin dia terbata-bata, ya, agak sulit untuk menyampaikan sampai bacanya tartil benar gitu, dan itu memang butuh proses. Makanya orang yang istiqomah itulah yang akan sukses sebenarnya kalau dia sedang belajar Quran. Nah, kendala kita kebanyakan, ya, majlis-majlis Quran cuma baru-baru doang, ya. Ketika berjalan tuh ternyata ada seleksi alamiah, ada yang berguguran tuh, ya, mundur 1, 2, 3, ujung-ujungnya dari 50 tinggal 5 orang kadang-kadang. Emang istiqomah untuk bersama Quran tuh nggak mudah, godaannya banyak, alasannya pun banyak, kesibukan lah, ya, malu lah, dan sebagainya, banyak lah. Padahal jamaah, Nabi sudah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadau bihi akhirin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kita itu dengan Quran, dan menghinakan kita juga dengan Quran. Maknanya gimana? Kalau kita sering bersama Quran, rajin baca, rajin hafal, rajin memahami, rajin ngamal, rajin dakwah, insya Allah kita akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, kita nggak peduli sama Quran, nggak mau belajar, nggak mau ngafalin, nggak mau fahamin, nggak mau ngamalin, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saya akan menyampaikan bahwa bicara pahala memang kata Nabi, orang yang mahir dengan orang yang nggak mahir akan berbeda, ya. Bahkan wayatata dalam bahasa hadis itu, dia bacanya terbata-bata, tapi falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ya, ada yang harus setelah usaha lama, ya, kita yang mulanya terbata-bata, susah, bahkan mengucapkan huruf itu sangat susah, ya. Karena hebatnya Quran itu, masya Allah, Mas Iwan, ya, salah satu mukjizat Quran ini, dia itu punya keistimewaan kalau kita sudah belajar tuh, ya. Bagaimana kita mampu memahami tentang makharijul huruf, sifat-sifatnya, karena setiap huruf Quran itu ada punya sifat-sifat, ya. Ada tempat-tempat keluarnya masing-masing. Ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang dari lidah, ada yang dari hidung, ada yang dari asyafatan, dari 2 bibir, dan sebagainya. Dan masing-masing huruf punya sifat. Ada sifatnya yang disebut dengan misalkan ar-rakhawah atau al-hammas dan sebagainya itu. Ya, ada qalqalah dan seterusnya. Ya, misalkan qalqalah itu ada yang misalkan lagi baca al-ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, ahad, Allahus samad. Bukan ahad, bukan somad. Kenapa? Dibacanya ahad, dalnya ada mantul itu. Kenapa? Dal punya sifat namanya qalqalah. Ya. Jadi itulah salah satu kenikmatan, ya, seni dalam belajar Quran itu sangat luar biasa. Makanya intinya semangat terus kita dalam belajar. Maka insya Allah kalau dia sudah tahu ilmunya, ya. Kalau saya sarankan, kalau nggak diamalkan, memang ada teguran dari Quran. Contoh ayat yang dalam surah Al-Baqarah itu. Surat kedua ayat 44. Allah mengatakan apa? Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kata Allah, mengapa kalian menyuruh orang ajak berbuat kebaikan? Ayo sholat, ayo puasa, ayo kita berinfak, ayo kita sedekah, ayo kita berzakat. Tapi dia ternyata nggak melakukan. Ya. Itu Allah marah banget tuh. Bahasa Qur'annya apa? Afala ta'qilun. Anda ini nggak punya akal. Anda ini nggak menggunakan akal fikirannya. Ya. Anda cuma mengajak orang berbuat kebaikan, tapi Anda lupa dengan perbuatannya itu sendiri. Artinya Anda nggak melakukan. Kalau dalam surat As-Saff, ya, surat ke-61, ayat 2 dan 3, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian Allah kepada orang yang hanya mampu berkata tapi dia nggak mengerjakan. Orang sekarang mengatakan NATO, nggak ada actionnya, cuman ngomong aja, ya. Atau bahasa kita masih omdo, omong doang. Jangankan Allah ya, kita aja sebagai manusia kalau ada orang mereka itu nggak suka gitu. Ah, kerjaan lu ngomong doangan, ya. Amalnya nggak ada. Itu kitanya nggak suka, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Begitu Mas Iwan. Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Satu lagi pertanyaan boleh Ustadz? Boleh Ustadz ya? Boleh boleh Mas Iya. Iwan. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Kalau ada saudara yang tidak mau untuk belajar Al-Quran, kalau sudah dipaksa juga belum saja dijalankan. Kalau sudah menjawab iya, iya, tapi belum dilaksanakan. Itu bagaimana ya sikapnya, penyikapan yang mungkin dimaksudkan Ustaz? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mohon berkenan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Jadi intinya memang berdakwah itu kewajiban setiap muslim. Termasuk mengajak orang dekat dengan Quran itu adalah bagian dari dakwah. Dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Ya, yang intinya adalah setelah kita sudah menyampaikan tentang kehebatan belajar Quran, kehebatan membaca Quran, kehebatan menghafal Quran, kehebatan dakwah Quran, kemudian ada di antara orang yang sudah mendapatkan semua itu, lantas dia masih nggak merespons gitu. Masih santai-santai saja, nggak tertarik gitu ya. Buat kita yang sudah mendakwahkan, kita sudah punya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ini adalah amal terbaik kata Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi orang yang berdakwah itu adalah orang yang telah melakukan aktivitas terbaik. Bahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang terbaik itu, umat terbaik itu adalah umat yang hadir di tengah-tengah manusia dan dia nggak bosan untuk mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah orang dari berbuat jahat, dan dia tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya jangan kita merasa kecil hati ya apabila kita sudah mengajak orang, temenkah, saudarakah, sahabatkah, tetanggakah, ya kita udah semaksimal mungkin tuh. Bahkan kadang-kadang Mas Iwan memang ngajak orang makan sama ngajak orang belajar Quran lebih cepat responnya untuk orang mengajak makan. Ya kan Mas Iwan ya. Apalagi makannya di restoran ya. Itu kalau dibilang yuk hari ini jam 9 kita kumpul di restoran A, itu saya yakin tuh sebelum jam 9 juga mereka pasti sudah datang gitu. Kenapa? Karena urusan madang ya. Tapi kalau untuk belajar Quran bilangnya jam 5 nih ya, misal ya. Jangan-jangan jam 6 baru nyampe. Udah mau bubar baru sampai dia. Kenapa? Memang begitulah tabiat amal soleh, tabiat kebaikan itu ya sangat butuh perjuangan. Apalagi termasuk urusan belajar Quran dari membacanya ya, apalagi kita menghafalnya. Nah, saya alhamdulillah memang sampai saat ini juga lagi sedang membangun terus ya pondok tahfizul Quran. Termasuk sudah bersama-sama dengan beberapa kawan ustadz juga alhamdulillah tuh ada majlis-majlis rumah-rumah Quran ya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang hafal 30 juz ya Mas Iwan, alhamdulillah. Anak-anak usia SD, SMP, SMA. Ya kemarin sudah sempat ketemu berapa orang itu, hampir mungkin ada 15 orang tuh. Kalau di total-total mereka semua udah hampir, ini kehebatan Quran nih Mas Iwan. Quran ini 30 juz semuanya bisa dihafal. Dan Allah menjamin memang walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh Quran itu aku mudahkan kalian untuk dipelajari. Sebenarnya buat kita umat Islam nggak usah merasa takut, merasa malu. Ada jaminan dari Allah yaitu kemudahan untuk kita pelajari. Asal mau aja itu. Asal mau modalnya. Ya. Dan memang kenapa Quran dimudahkan dihafal, ini salah satu cara Allah untuk meyakinkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang turunkan Quran, Allah juga yang jaga Quran. Cara Allah menjaga Quran, dimudahkan dia dipelajari, dihafal, dan ini mukjizat Quran, Masya Allah. Indahnya luar biasa. Makanya saya berkata berkali-kali, jangan pernah bosan pada sahabat-sahabat majelis cinta untuk terus ngajak temannya,
ngajak orang tuanya, ngajak anaknya, ngajak teman tetangganya, sahabatnya untuk bersama-sama duduk di majlis Quran. Insya Allah kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah atau kama qala Rasulullah. Orang yang kumpul kemudian dia belajar Quran, dibaca Quran, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan, kasih sayang, ya. Malaikat juga akan menaungi mereka dan mereka akan dibanggakan sama Allah di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Makanya jangan pernah bosan, ya terus aja ajak mereka pelan-pelan. Kalau perlu memang sambil ngajak, suatu saat ajak mereka juga traktir makan. Sekarang udah banyak majlis-majlis memang di mana. Bahkan di Kalimantan pernah saya datang ya, Mas Iwan, ada majlis tiap malam Jumat itu 2.000 orang yang datang. 2.000 orang. Masya Allah itu ya. Di Kalimantan saya pernah hadir. Ternyata mereka ketika mau diajak ngaji itu nggak langsung belajar ngaji mereka itu. Jadi panitia, pengurus udah nyiapin makanan duluan Mas Iwan. Jadi makanan dengan berbagai menu, makanannya, minumannya. Mereka yang datang itu silahkan menikmati semua. Selesai nanti jam berapa baru mulai makan. Baru mulai ngaji. Sampai menginap, ya mulai tahajud dan sebagainya sampai besok subuh. Sampai pulang mereka pada subuh baru pulang setelah waktu syuruk. Dan Masya Allah Mas Iwan, ya, orang nggak mikirin tuh dana dari mana. Dananya dari Allah lewat hamba-hamba Allah itu. Kalau kita kan kadang-kadang mikir nih, nanti dari mana dananya, dari mana uangnya gitu. Kalau di sana enggak, jalankan dulu kegiatannya. Allah gerakkan hati-hati hambanya. Akhirnya, wah di sana ada tempat bagus itu. Majlisnya banyak yang hadir. Akhirnya apa? Orang datang pernah suatu saat bawa uang 2 miliar itu. Dibagi-bagiin kepada orang yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz, Masya Allah. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan tadi dari ibu jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Mungkin kita harus berharap sekali insya Allah pada kesempatan berikutnya Ustadz Nur Effendi masih berkenan memberikan waktu untuk berbagi ilmu lagi, memberi bekal kepada kami, Bapak sahabat Majelis Cinta, supaya lebih mencintai Al-Quran, karena sungguh-sungguh Al-Quran itu indah. Indah dalam substansi, indah ketika dibacakan, dan bahkan memberikan kedamaian, rasa yang luar biasa indahnya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Al-Quran itu sungguh lengkap ternyata. Subhanallah. Masya Allah. Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi, saya menyampaikan kita saat ini, saya tepatnya berada di sebuah masjid yang saat ini murid-murid sekolah yang berada di sebelah masjid sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duha. Jadi ada noise di belakang saya, mereka mulai membacakan surah-surah. Subhanallah, ini bagian dari itu saja syiar juga yang luar biasa. Saya berada di Masjid Al-Muhajirin di Komplek Pelindo di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Pak Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa silaturahim ke sana, insya Allah Mas Iwan. Insya Allah, mudah-mudahan Ustadz berkenan nanti suatu saat. Mohon izin Ustadz, kita mungkin melengkapi pertemuan pengajian hari ini. Mohon Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa, Pak Ustadz. Mungkin kami semua jamaah masjid akan mengikuti itu saja dengan khusyuk doa. Kami persilahkan untuk Ustadz memulainya. Kami persilahkan Pak Ustadz dengan hormat. Baik para jamaah, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang waktu kita sangat terbatas, ya, tapi udah Masya Allah 1 jam ini kita bisa duduk dalam majlis ini sebuah keistimewaan. Mudah-mudahan kita sudah dapat ilmunya, dan kalau sudah dapat ilmunya bagaimana kita jangan jadi orang yang natu, karena orang yang natu bakal dibenci Allah, maka kita amalkan. Kehebatan nanti kita akan belajar tentang masalah haji, masalah umroh, masalah sedekah, ya, masalah berbagi dan seterusnya. Intinya kita ingin menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran agar kita bisa menjadi orang-orang berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat dan bisa merasakan keindahan
dan betapa indahnya Quran dalam berbagai maknanya. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat tangan kita, kita munajat sama Allah, berdoa sama Allah, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan untuk bisa terus dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka sayang pada kami di waktu kecil hingga saat ini. Ya Allah, tolong kami agar selalu berzikir padamu, bersyukur padamu, beribadah dengan baik padamu ya Rabbal Alamin. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن حفظا اللهم ارزقنا الاستقامة على تلاوته وحفظه ودراسته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya minta maaf Mas Iwan juga sahabat-sahabat majelis cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Masinta, sekali kita sampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi, atas ilmu yang telah beliau share, beliau bagikan kepada kita yang luar biasa sekali, mengenai Al-Quran yang luar biasa indah, terutama apabila kita, terutama melaksanakan apa-apa atau tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan gemar membaca Al-Quran. Subhanallah. Insya Allah Al-Ustaz akan bersama kita lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih Al-Ustaz. Al-Ustaz Muhammad Effendi. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Ibu Bapak sahabat-sahabat majelis cinta bahwa ini standar saja bahwa insya Allah update mengenai tema, jadwal, dan lain-lain yang terkait dengan majelis cinta dapat selalu diakses melalui grup WA yang sudah tertera nomornya di layar. Nomornya adalah 0821 1812 8338. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan banyak pahala dan segala kebaikan kepada ibu bapak sahabat-sahabat yang telah turut mendukung terlaksananya pengajian online Majelis Cinta ini, berupa dukungan moral maupun tentu saja dengan berupa infak sedekah. Terima kasih, tentu saja hanya Allah nanti akan memberikan balasan berupa pahala yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita akan bertemu lagi insya Allah esok hari hari Rabu. Esok hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Awaluddin Ghafar. Sekali lagi guru kita esok hari adalah Ustadz Awaluddin Ghafar LCMA dengan tema ibadah jangan jadi beban. Sekali lagi temanya esok adalah ibadah jangan jadi beban. Akhirnya kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana